Hari ini kita akan berdoa dengan tuntunan dari Mazmur pasal 132. Mazmur ini merupakan Mazmur ke-13 dari antara 15 Mazmur yang disebut sebagai nyanyian ziarah. Di dalam Mazmur yang indah ini, pemazmur menyebut kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan limpahkan kepada Raja Daud dan kota Yerusalem, tempat di mana rumah Allah didirikan. Di ayat 11-16, pemazmur menyebut 3 alasan mengapa Tuhan patut dipuji. Ketiga alasan tersebut adalah, yang pertama, yaitu karena Dia adalah pribadi yang penuh kesetiaan. Hal tersebut dicatat di ayat 11-12. Di ayat 11, pemazmur berkata sebagai berikut, Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud. Ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukkan di atas tahtamu. Di sini pemazmur berkata bahwa Allah dalam kesetiaannya tidak akan mengingkari janji yang Ia berikan kepada Daud. Kesetiaan Allah itulah yang menjadi jaminan bagi Daud maupun bagi umat Tuhan. Berencana Allah untuk masa depan mereka tidak akan pernah gagal. Yang kedua, yaitu karena Dia adalah pribadi yang penuh anugerah. Hal itu dicatat di ayat 13-14. Di ayat 13, pemazmur berkata sebagai berikut, sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Apabila Tuhan telah memilih Sion atau Yerusalem sebagai tempat kediamannya, hal tersebut semata-mata adalah karena anugerahnya. Anugerah yang menyelamatkan dan mengangkat harkat hidup dari umatnya. Yang ketiga, yaitu karena Dia adalah pribadi yang penuh kebaikan. Hal tersebut ditulis di ayat 15-16. Di ayat 15, pemazmur mengutarakan kebaikan Tuhan tersebut sebagai berikut. Perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya. Orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Di sini pemazmur berkata, bahwa Tuhan dalam kebaikannya akan memberkati umatnya dengan berlimpah-limpah. Bukan saja Dia memberkati mereka secara rohani, tetapi juga secara jasmani. Sehingga mereka tidak akan kekurangan semua hal yang baik yang mereka perlukan. Dengan mempercayai bahwa Tuhan adalah pribadi yang setia, limpah anugerah dan kebaikan, mari kita datang menghadap tahtanya dengan membawa pujian dan doa kepadanya. Sebagaimana Ia telah bersikap setia terhadap janji-janji yang Ia sampaikan kepada Daud dan umatnya, Israel, demikianlah kita percaya bahwa semua janji yang Ia berikan kepada kita pasti akan digenapinya tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, dengan mengalaskan diri pada janji firman-Nya, mari kita memandang hari esok dengan penuh pengharapan. Mazmur pasal 132 ayat 11-16. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud. Ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukkan di atas tahtamu. Jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan-peraturanku yang kuajarkan kepada mereka, maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas tahtamu. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya. Orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan, dan orang-orangnya yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang.
Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud. Ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukkan di atas tahtamu. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus, karena Engkau setia. Engkau setia kepada janji-janjimu. Engkau setia kepada firman-Mu. Engkau setia kepada umat-Mu. Dan apapun yang Kau rencanakan, senantiasa demi kebaikan dari umat-Mu. Tak pernah Engkau membiarkan mereka berjalan sendiri. Tak pernah Engkau mengingkari janji dan firman-Mu. Apa yang Kau katakan ya dan amin, rencanamu tidak akan pernah gagal. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kepadamu kami menyerahkan hidup dan menyerahkan masa depan. Kepadamu kami mempercayakan diri. Saudara-saudari, serahkan masa depan Anda ke dalam tangan Tuhan Yesus yang setia itu. Silakan saudara berdoa secara pribadi. Jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan-peraturanku yang kuajarkan kepada mereka, maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas tahtamu. Tuhan Yesus, Engkau setia, dan karena itu Engkau memberkati orang yang bersikap setia kepada firman-Mu. Engkau memberkati mereka yang menaati kehendak-Mu. Engkau memberkati orang yang menghormati Engkau dengan segala kebaikan yang bersifat turun-temurun. Oleh karena itu kami percaya, apapun yang menjadi beban dalam hidup ini, kalau kami pasrahkan kepada-Mu ya Tuhan Yesus, Engkau pasti akan menyelesaikannya bagi kami tepat pada waktunya. Karena kasih-Mu limpah, anugerah-Mu besar, kebaikan-Mu tak terkatakan. Oh Tuhan Yesus, Engkau adalah sumber dari segala berkat, berkat rohani maupun jasmani, sehingga di dalam Engkau kami tidak akan kekurangan segala hal yang baik yang kami perlukan dalam hidup ini. Kepadamu ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami. Saudara-saudari, apapun yang menjadi beban dalam hidupmu, serahkan itu kepada Tuhan. Beban dalam hidup rumah tangga, beban dalam kesehatan, keuangan, beban untuk masa depan, serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dia bersedia memberkati hidupmu.
Silakan saudara berdoa secara pribadi. Sebab Tuhan memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Tuhan, kalau Engkau memilih kami menjadi umat-Mu, itu hanya karena kemurahan-Mu. Kalau Engkau menginginkan kami menjadi umat-Mu, itu semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kami baik, bukan karena kami pantas, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kalau Engkau bersedia diam di dalam hidup kami, menyertai kami, itu semua karena kemurahan dan anugerah-Mu yang tak terkatakan. Karena sesungguhnya kami sadar kami tidak layak untuk itu. Tetapi anugerah-Mu lebih besar dari semuanya. Tuhan Yesus yang limpah dengan anugerah, ke dalam tangan anugerah-Mu kami menyerahkan hidup ini. Saudara-saudari, mohon agar Tuhan Yesus yang limpah dengan anugerah itu menyertai dan menuntun hidup Anda hari demi hari. Silakan saudara berdoa. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab
aku mengingininya. Tuhan Yesus, kami memuji-muji Engkau kalau Engkau bersedia menyertai kami. Namamu adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan umat-Nya. Kami sadar kalau Tuhan yang menyertai kami, hidup kami aman dan sejahtera. Kami sadar kalau Tuhan bersama dengan kami, tiada apapun yang kami perlu khawatirkan dan takutkan dalam hidup ini. Di mana Engkau ada, di sana kami mendapatkan segala kecukupan. Di mana Engkau ada, di situ hidup kami terpelihara dan terlindungi. Oh Tuhan Yesus, kota kubu benteng pertahanan umat-Nya, kepadamu kami berlindung, di bawah sayap-Mu kami berteduh, di dalam Engkau jiwa kami sejahtera. Saudara-saudari, mohon agar Tuhan Yesus senantiasa melindungi hidup Anda, melindungi rumah tangga saudara, melindungi pekerjaan dan usaha saudara, melindungi kesehatan saudara, melindungi masa depan saudara. Di dalam perlindungannya, serahkan hidup saudara melalui doa. Silakan saudara berdoa. Perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya. Orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau baik. Engkau gembala yang baik, yang memelihara umat-Nya. Oh Tuhan Yesus, di dalam Engkau kami mendapatkan semua yang kami perlu, sehingga kami tidak kekurangan hal-hal yang baik yang kami butuhkan dalam hidup ini. Gembala yang baik yang menuntun kawanan dombanya ke padang rumput yang hijau, menyegarkan mereka dengan air yang tenang. Oh Tuhan Yesus, pelihara hidup kami dengan segala kebaikan-Mu itu. Saudara-saudari, kalau Tuhan Yesus yang memelihara kita, kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Oleh karena itu, serahkan semua kekhawatiran Anda kepadanya. Silakan saudara berdoa.
Imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan, dan orang-orangnya yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang. Tuhan Yesus, Engkau sumber sukacita kami. Engkau sumber sukacita yang tidak pernah surut. Engkau sumber sukacita yang tidak pernah kering. Sukacita di dalam Engkau berlimpah-limpah, melebihi keadaan sekitar kami dan tak tergantung kepada kondisi yang kami sedang hadapi. Di dalam Engkau ada sukacita yang penuh dan tetap untuk selama-lamanya. Kepadamu ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup dengan memohon berkat. Saudara-saudari, mohon agar Tuhan Yesus sumber sukacita itu memberkati rumah tangga saudara, memberkati pekerjaan, usaha, keuangan saudara maupun studi saudara. Berdoalah memohon agar Tuhan Yesus memberkati kesehatan saudara dan memberkati orang-orang yang ingin saudara doakan dalam syafaat saudara secara pribadi. Silakan saudara berdoa. Tuhan Yesus yang limpah dengan setia, anugerah dan kebaikan, kepadamu kami menyerahkan semua doa dan permohonan ini. Tuhan Yesus Gembala yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kawanan dombanya, yang rela menyerahkan nyawa demi keselamatan domba-dombanya. Kepadamu kami menyerahkan beban dan permohonan kami. Tuhan Yesus, dengar seruan dari anak-anak-Mu. Jeritan hati mereka Engkau pedulikan. Tuhan Yesus, ulurkan tangan kasih-Mu yang memberikan perlindungan dan pemeliharaan itu. Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, yang sanggup melakukan mujizat itu. Pegang kehidupan anak-anak-Mu, genggam mereka di dalam cinta-Mu, tuntun mereka ke hari depan indah yang Kau rencanakan, karena kami percaya rencana-Mu tidak pernah gagal. Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu yang menyembuhkan rumah tangga yang sedang di dalam persoalan, menyembuhkan ekonomi, keuangan, pekerjaan dan usaha dari anak-anak-Mu, menyembuhkan masa depan mereka, menyembuhkan hati yang kecewa, menyembuhkan tubuh yang dalam menderita. Tuhan Yesus, di dalam Engkau kami percaya ada kuasa mujizat yang tetap berlangsung untuk selama-lamanya. Ulurkan mujizat-Mu itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan semua beban dalam kehidupan anak-anak-Mu. Oh Tuhan Yesus, bukalah jalan tepat pada waktunya. Sediakan jalan keluar bagi semua anak-anak-Mu tepat pada waktu-Mu. Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa dan permohonan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa kami Indonesia yang besar, negeri yang besar. Tuhan, pulihkan Indonesia.
Kami berdoa untuk pemerintah kami mulai dari pusat sampai ke daerah. Tuhan tolong para pejabat yang dipercaya oleh rakyat untuk mengelola negeri ini. Penuhi hati mereka dengan takut akan Engkau ya Tuhan, sehingga mereka dapat membawa bangsa ini selaras dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk aparat keamanan TNI Polri, Tuhan tolong mereka di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Kami berdoa untuk para tenaga kesehatan, Tuhan lindungi dan tolong mereka. Sekali lagi kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Pulihkan Indonesia, terangi Indonesia dengan anugerah-Mu. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami terus berdoa, pakailah gereja-gereja-Mu menjadi terang di tengah kegelapan, garam di tengah kehambaran, menjadi saksi Kristus dimanapun Engkau menempatkan umat-Mu, sehingga orang dapat melihat bahwa di dalam Yesus ada pengharapan, di dalam Yesus ada jalan keluar, hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Tuhan jagai negeri kami, pakai gereja-Mu. Tuhan, sekali lagi saya menyerahkan semua doa dan permohonan yang telah kami naikkan ke dalam tangan anugerah-Mu, karena kami percaya doa yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak akan sia-sia. Engkau akan menjawabnya tepat pada waktunya. Di dalam nama di atas segala nama, nama yang indah, manis dan menyelamatkan, nama yang membawa kesetiaan, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami telah berdoa. Amin.